Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hidup ini berjalan biasa saja di mata orang lain, namun terasa sangat berat saat dijalani sendirian? Seolah Anda selalu kuat di depan, tetapi diam-diam lelah di dalam? Jika perasaan itu akrab dengan hidup Anda, maka kemungkinan besar kisah ini memang sedang memanggil Anda. Inilah kisah tentang weton wage. Sebuah weton yang jarang dibicarakan dengan suara keras, namun menyimpan kedalaman jiwa yang sunyi dan panjang. Orang-orang weton wage sering tumbuh dengan wajah tenang. Mereka tidak suka membuat keributan, tidak nyaman menjadi pusat perhatian, dan lebih memilih memendam daripada meluapkan. Namun ketenangan itu bukan tanpa sebab. Itu adalah hasil dari latihan batin sejak dini. Banyak weton wage belajar dewasa terlalu cepat. Sejak kecil mereka terbiasa mengerti keadaan, mengalah demi damai, dan menyesuaikan diri agar orang lain tidak kecewa. Disitulah watak batinnya terbentuk, halus, sabar, penuh empati, namun sering lupa bahwa dirinya juga manusia. Konflik batin weton wage bukanlah konflik yang terlihat. Ia tidak meledak, tidak berisik, tidak dramatis. Namun justru karena itulah ia berbahaya jika dibiarkan. Weton wage kerap merasa bersalah bahkan atas hal yang bukan kesalahannya. Ia memikul beban emosi orang lain, seolah itu adalah kewajibannya. Dalam filosofi Jawa, wage melambangkan keseimbangan yang rapuh, terlalu condong ke mengalah, terlalu sering menunda keinginan sendiri. Leluhur menyebutnya sebagai jiwa ngemong, jiwa yang merawat, menenangkan, dan menahan. Namun tidak ada jiwa yang diciptakan hanya untuk menahan selamanya. Banyak weton wage yang tampak baik-baik saja, padahal di dalamnya ada pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah hidupku memang hanya untuk menguatkan orang lain? Dan di titik itulah misteri hidup weton wage dimulai. Karena semakin ia menekan diri, semakin takdir mengujinya. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Jika sejak awal ini saja Anda merasa seperti sedang dibacakan isi batin sendiri, berarti perjalanan ini belum selesai. Di bagian 2, kita akan membuka satu persatu beban hidup yang selalu datang berulang, ujian yang terasa tidak adil, dan mengapa weton wage sering diuji justru saat ia sedang diam. Jika Anda merasa ini tentang Anda, tuliskan di komentar, "Saya weton wage." Dan pastikan Anda tetap di sini, karena kisah ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan siapa diri Anda sebenarnya. Jika Anda adalah weton wage, mungkin Anda pernah bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa seperti tenang sebentar, lalu diuji lagi? Ujian weton wage jarang datang dengan suara keras. Ia hadir perlahan. Di saat Anda merasa sudah cukup sabar, cukup ikhlas, cukup mengalah. Justru di saat itulah, hidup seolah berkata, masih ada yang perlu kau pahami. Beban hidup weton wage sering tidak terlihat oleh orang lain. Bukan karena bebannya ringan, tetapi karena Anda terbiasa memikulnya sendiri. Anda menjadi tempat bersandar, namun jarang bersandar. Menjadi pendengar, namun jarang didengar. Menjadi penenang, namun jarang ditenangkan. Ujian terbesar weton wage bukan kemiskinan, bukan kehilangan, bukan pula kegagalan, melainkan rasa lelah yang tidak bisa diceritakan. Dalam batin Jawa, ini disebut sebagai laku sepi. Jalan sunyi yang hanya dipahami oleh jiwa yang menjalaninya. Seringkali, ujian datang ketika Anda memilih diam, ketika Anda tidak melawan, ketika Anda berpikir, biarlah, saya kuat. Padahal diam Anda bukan berarti tidak terluka. Diam Anda adalah cara bertahan. Weton wage kerap diuji dalam bentuk tanggung jawab yang datang mendadak, beban keluarga yang terasa tidak seimbang, atau peran hidup yang seolah tidak bisa ditinggalkan. Anda ingin bebas, namun merasa bersalah jika pergi. Anda ingin jujur pada diri sendiri, namun takut melukai orang lain. Itulah simpul batin weton wage. Mengapa ujian ini berulang? Karena semesta ingin mengajarkan satu hal penting.
bahwa kesabaran tanpa batas bisa berubah menjadi penyangkalan diri. Leluhur Jawa berpesan, ngemong iku perlu, nanging aja nganti kelangan awakmu dewe. Namun weton wage sering baru memahami pesan ini setelah hatinya benar-benar letih. Jika Anda merasa hidup seperti berjalan di tempat, bekerja keras namun hasilnya terasa lambat, itu bukan karena Anda kurang usaha. Itu adalah bagian dari pola ujian, menyadarkan Anda bahwa hidup bukan sekadar bertahan, melainkan juga memilih. Dan pilihan terbesar weton wage bukan tentang pergi atau tinggal, melainkan tentang berani mengakui lelah. Di bagian 3, kita akan masuk ke satu misteri yang paling sering dipertanyakan. Mengapa rezeki weton wage sering terasa lambat, namun selalu cukup? Dan mengapa pola kehidupan Anda tidak pernah benar-benar lurus? Tetaplah di sini, karena semakin dalam kisah ini, semakin jelas arah hidup Anda sebenarnya. Jika Anda weton wage, mungkin Anda sering merasa heran melihat hidup orang lain. Ada yang baru melangkah sedikit, rezekinya melesat. Ada yang berani mengambil risiko besar, hasilnya langsung terlihat. Sementara Anda melangkah pelan, berhitung matang, namun hasilnya seolah selalu datang belakangan. Rezeki weton wage memang jarang datang dengan kejutan besar. Ia tidak meledak, tidak melonjak tiba-tiba, dan jarang membuat iri orang lain. Namun justru disitulah rahasianya. Dalam falsafah Jawa, wage adalah hari yang menjaga keseimbangan. Rezekinya tidak diturunkan untuk dipamerkan, melainkan untuk ditumbuhkan. Weton wage sering hidup dalam pola, cukup tapi panjang. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, namun membutuhkan kesabaran ekstra untuk menikmatinya. Anda mungkin bekerja lebih lama, berusaha lebih senyap, dan jarang mendapat pengakuan. Tetapi langkah Anda jarang sia-sia. Rezeki Anda tidak suka tergesa-gesa. Ia datang setelah Anda matang secara batin. Karena itulah, banyak weton wage baru benar-benar merasakan stabilitas hidup setelah melewati fase lelah yang panjang. Ujian rezeki Anda bukan soal kekurangan uang, melainkan soal kepercayaan diri. Anda sering meragukan nilai diri sendiri, hanya karena hasil tidak datang secepat orang lain. Padahal semesta sedang menata hidup Anda agar tidak rapuh. Dalam banyak kisah, weton wage yang sabar justru menjadi penopang keluarga, penjaga kesinambungan, dan orang yang selalu ada saat dibutuhkan. Rezeki Anda sering hadir dalam bentuk tanggung jawab, kepercayaan, dan peran yang tidak bisa digantikan. Masalahnya, Anda kerap menilai rezeki hanya dari angka, padahal hidup Anda disusun dengan makna. Leluhur mengingatkan, rejeki sing becik iku sing orang gawe ati gumunggung. Dan itulah jalan weton wage, rezeki yang menenangkan, bukan yang membakar keserakahan. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu luka yang sering tersembunyi. Luka yang tidak berasal dari uang, melainkan dari hubungan. Di bagian 4, kita akan membuka sisi paling sensitif dari hidup weton wage, tentang jodoh, tentang cinta, dan tentang luka emosional yang sering Anda simpan terlalu lama. Tetaplah bersama kisah ini, karena semakin mendekati akhir, semakin jelas alasan mengapa hidup Anda dibentuk seperti ini. Jika Anda weton wage, maka urusan cinta bukanlah perkara sederhana. Cinta bagi Anda bukan sekadar rasa suka, melainkan ikatan batin yang tumbuh perlahan dan dalam. Anda jarang jatuh cinta secara gegabah, namun sekali hati terikat, Anda akan bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Disitulah letak kekuatan sekaligus lukanya. Weton wage mencintai dengan cara mengalah, mendahulukan perasaan pasangan, menjaga kata-kata, dan seringkali menyimpan kecewa sendirian. Anda tidak mudah meninggalkan, bahkan saat hati sudah terluka berkali-kali. Dalam hubungan, Anda cenderung menjadi penenang, penyambung konflik, dan penyangga emosi. Namun perlahan, peran itu mengikis kebutuhan batin Anda sendiri. Banyak weton wage terjebak dalam hubungan, bukan karena cinta sudah mati, tetapi karena rasa tanggung jawab yang terlalu besar. Anda takut melukai,
takut mengecewakan, takut dianggap egois jika memilih diri sendiri. Padahal cinta yang sejati tidak menuntut Anda kehilangan diri. Luka emosional Weton Wage sering tidak terlihat. Ia tidak menangis keras, tidak mengeluh panjang, namun tersimpan lama. Setiap kekecewaan kecil yang tidak dibicarakan menjadi tumpukan sunyi di dalam hati. Leluhur Jawa berpesan, tresna iku kudung gugah urip, dudu ngempet rasa. Namun Weton Wage sering baru memahami pesan ini setelah hatinya benar-benar letih karena terlalu sabar. Anda kadang menarik pasangan yang belum selesai dengan dirinya sendiri, dan tanpa sadar Anda mengambil peran sebagai penyembuh, bukan sebagai pasangan. Disitulah kesalahan mulai berulang, bukan karena Anda kurang layak dicintai, melainkan karena Anda lupa menetapkan batas. Namun luka ini bukan akhir. Ia adalah tanda bahwa jiwa Anda sudah siap naik tingkat. Di bagian 5, kita akan membuka dua hal terpenting, kesalahan fatal Weton Wage yang sering tidak disadari, dan kunci hidup serta wejangan leluhur, yang akan mengubah cara Anda memandang diri dan takdir. Tetaplah di sini, karena bagian terakhir ini bukan hanya penutup, melainkan jawaban. Jika kita menarik benang merah dari seluruh perjalanan Weton Wage, maka ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan tanpa disadari. Bukan kesalahan besar, bukan dosa yang terlihat, melainkan kebiasaan batin yang dianggap wajar. Kesalahan itu adalah terlalu lama mengalah, hingga lupa bahwa diri sendiri juga amanah Tuhan. Weton Wage sering percaya bahwa kesabaran adalah segalanya, bahwa diam akan menyelesaikan, bahwa waktu akan mengerti. Padahal tidak semua hal sembuh oleh waktu. Sebagian justru membusuk karena dibiarkan. Dalam hidup, Anda sering menunda kebahagiaan sendiri demi kestabilan orang lain. Anda menahan kata, menahan langkah, menahan keinginan, dan perlahan jiwa Anda mengecil tanpa Anda sadari. Leluhur Jawa meninggalkan wejangan yang jarang dibaca dengan sungguh-sungguh. Ngemong iku kudu nganggo wates. Merawat tidak berarti mengorbankan diri. Mengalah tidak berarti menghapus harga diri. Sabar tidak sama dengan membiarkan diri terluka terus-menerus. Kunci hidup Weton Wage bukan pada keberanian melawan, melainkan keberanian mengakui kebutuhan batin sendiri. Saat Anda mulai jujur pada diri sendiri, takdir pun berubah nada. Rezeki menjadi lebih lapang, bukan karena jumlahnya bertambah, melainkan karena hati tidak lagi sesak. Hubungan menjadi lebih sehat, bukan karena pasangan berubah, melainkan karena Anda tidak lagi kehilangan diri. Dan ujian hidup perlahan bergeser bentuk, dari yang melelahkan, menjadi yang mematangkan. Weton Wage diciptakan bukan untuk menderita dalam diam. Anda diciptakan untuk menjadi penyeimbang, bukan pengorbanan tanpa suara. Saat Anda berdamai dengan batas, semesta pun berdamai dengan langkah Anda. Jika seluruh kisah ini terasa seperti membaca perjalanan hidup sendiri, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan kesadaran. Tuliskan di komentar, aku siap menjaga diriku sendiri. Dan jika kisah ini memberi Anda rasa dipahami, tekan tombol subscribe, agar lebih banyak jiwa yang tenang, namun lelah seperti Anda, menemukan jalan pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.